Kita ke informasi lainnya, pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, kini lingkungan sekolah dijaga ketat oleh aparat dari TNI dan Polri. Dalam ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, puluhan siswa menjadi korban luka dan sebagian diantaranya masih menjalani perawatan. Situasi terkini di lokasi kejadian, gerbang sekolah dijaga ketat, hanya mereka yang berkepentingan diperbolehkan masuk ke area sekolah. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama untuk mengetahui motif dari pelaku. Sementara itu, pasca ledakan di SMA Negeri 72, penanganan terhadap korban ledakan masih terus berlangsung. Sebanyak 14 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 14 korban lainnya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sebanyak 96 korban pasca ledakan di SMA Negeri 72 dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, sebanyak 14 siswa masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Seluruh korban yang sebelumnya dirawat di IGD saat ini telah dipindahkan ke unit rawat inap. Sementara itu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sebanyak 14 korban juga masih menjalani perawatan inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi intensif. Dan 29 korban lainnya sudah bisa pulang atau melakukan rawat jalan. Mayoritas korban yang berada di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Unit psikologi kepolisian juga dikerahkan untuk memberikan dukungan kepada para korban dalam hal pendampingan dan penguatan mental untuk membantu memulihkan diri pasca insiden ledakan. Kita akan update informasi terkini pasca ledakan di SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada rekan Yosepin Kezia dari TKP ledakan di SMA 72 dan Hafsah Syafira dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pertama kita ke Kezia. Kezia, di TKP apakah ada penyelidikan lanjutan dari pihak kepolisian saat ini? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di TKP atau di SMA Negeri 72 yang merupakan tempat kejadian perkara terjadinya ledakan pada hari Jumat lalu, ini sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau saat sedang berlangsungnya sholat Jumat di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan terakhir informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa ada sekitar 96 korban pasca kejadian, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 29 ini masih menjalani perawatan intensif dari Rumah Sakit Yarsi maupun dari Rumah Sakit Islam. Dan situasi ataupun kondisi terkini di SMA Negeri 72, kalau dapat kami gambarkan, ini di depan gerbang ini nampak sepi. Ini karena memang sekolah dijaga cukup ketat oleh aparat keamanan dari TNI Angkatan Laut. Ini memang kalau mengingat lokasi dari SMA 72 sendiri ini berada di dalam kompleks TNI Angkatan Laut. Dan untuk yang mereka yang bisa keluar dan masuk di dalam dan keluar sekolah ini hanya mereka yang berkepentingan. Ini tadi kalau kami melihat memang ada sejumlah wali murid yang keluar dan juga masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang-barang dari anaknya yang masih berada di dalam area sekolah. Dan informasi terbaru juga, Reza dan juga pemirsa, posko trauma healing ini tidak hanya didirikan di rumah sakit aja, namun juga ada di dalam sekolah ini untuk memberikan pendampingan pemulihan psikologis ini baik untuk siswa maupun untuk guru-guru. Dan juga sejak tadi memang ada wali murid yang keluar masuk. Selain itu sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah besok ini masih akan tetap dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami belum mendapatkan informasi sama sekali apakah besok kegiatan belajar mengajar ini masih akan tetap dilaksanakan ataukah apakah murid-murid nantinya akan diliburkan terlebih dahulu pasca kejadian dari hari Jumat kemarin. Dan saat ini penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini.
Dan salah satunya diselidiki adalah motif di balik terjadinya ledakan ini. Dan salah satu kabar yang beredar bahwa terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini nekat melakukan aksinya karena kerap menjadi korban perundungan. Selain itu polisi juga sudah melakukan olah TKP ini dari hari kejadian. Ini di mana ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya komponen yang diduga bom meledakan serta senjata api mainan yang saat ini barang-barangnya masih diperiksa oleh tim forensik. Demikian Rendra.